kalau ke Tanah Suci itu panggilan hati ya. Tahun ini nih udah 3 kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun, jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar. Makna berkorban menurut dirimu seperti apa dan bagaimana? Ya yang pasti nggak berasa waktu cepet banget. Kayaknya baru tahun lalu kurban, tahun ini kurban lagi. Alhamdulillah tahun ini kurbannya bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya karena kan sesuai pendapatan penghasilan kita kan. Jadi alhamdulillah lah tahun ini banyak rezeki, banyak berkahnya juga. Apa aja Kak kurbannya tahun ini? Kalau di rumah di daerah sini kemarin aku beli 2 sapi. Cuman tahun ini kan aku mulai jadi ini kan bacalek gitu. Jadi aku 3 sapi lagi di dapil. Jadi ada 5 tuh. Kurbannya untuk siapa aja Kak Farah? Kalau yang di rumah ini yang pasti keluarga inti aku dulu ya. Ada kan boleh 7 nama kalau sapi ya. Jadi aku, mama, papa, Fania, BBL, Allah sama Bunda Sari. Terus kalau yang lain-lain sapinya tuh aku bagi-bagi buat tim-tim aku gitu. Jadi ada KVV, ada yang lain-lain lah. Untuk karyawan dulu. Karyawan semua. Ini setiap tahun melaksanakan kurban, ada rencana mungkin berangkat hajinya kapan? Mungkin umroh dulu kali ya. Dari tadi kebetulan pertanyaan yang bagus ini mama udah dari pagi lumayan bawel soal kapan Kak kita umroh gini-gini segala macam. Jadi ya bakalan diurus lah segera. Tahun ini rencananya? Insya Allah tahun ini. Berapa orang yang berangkat? Mungkin sekeluarga kan nanti atau berdua mama atau Yang bertiga? umroh. Ayah. Iya yang umroh jadi kebetulan udah direncanain bakalan 2 kali. Yang pertama kali mungkin sama mama dulu ya. Itu di sekitaran bulan Oktober. Nah habis itu setelah itu baru sama keluarga papa. Kesiapan kamu untuk kayak ibaratnya mau berangkat umroh gitu mental atau seperti apa? Jujur nggak tahu ya, mungkin ini kali ya, kan ada yang bilang kalau ke Tanah Suci itu panggilan hati ya. Tahun ini nih udah 3 kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun, jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar dan gak ada masalah. Jadi persiapannya lebih ke ya semoga dikasih kesempatan. Doa apa sih nantinya yang disiapkan ketika di rumah? Di rumah Allah ya, dapat jodoh. Amin. Nggak, maksudnya ditunjukkan inilah yang terbaik. Kalau sama orang-orang yang baik didekatkan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang tuh dijaga lah sama aku. Karena sendiri bisa dikatakan kayak ini hari ini kurban, malam tadi ngeliat sapinya seperti apa sih sebelum dikurbankan? Jadi itu lumayan last minute ya ketemu sapinya, karena kan yang aku bilang 3 kan ada di dapil, 2 di sini gitu. Jadi baru ketemu tadi malam. Yang satu sapinya tuh makan mulu ya, lapar. Yang satu itu nangis gitu. Jadi lumayan ya inilah ada momen sama hewan kurban yang lumayan lucu lah gitu. Semalam sempat keliling-keliling juga ya lihat sapinya. Betul, naik motor ya iseng-iseng aja gitu karena ya udahlah capek kan, hari ini libur juga tanggal merah, jadi ingin ngelakuin hal yang di luar kebiasaan. Kak Vero, tahun ini kan tadi kan sempat cerita kalau kurbannya lebih banyak. Gimana sih ngelihat perjalanan karir tahun ini, banyak rezekinya juga, kemudian harus jadi brand ambassador juga. Merhatiin aja ya. Ya yang pasti ya, alhamdulillah. Maksudnya aku nggak pernah nyangka ya dari pertama kali berkarir di dunia entertainment yang awalnya cuma iseng-iseng, awalnya hanya sekedar ingin bikin orang tua bangga, ternyata tahun demi tahun rezekinya ditambah terus sama Allah, terus juga kesempatannya insya Allah juga berkahnya ditambah gitu. Jadi ya menurut aku ya sama seperti di ajaran Islam aja sih kan, ketika kita memiliki penghasilan terus sebenarnya sebagian dari penghasilan itu bukan milik kita, itu harus kita bagi-bagi, harus kita sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Dirimu sendiri kayak ikut serta nggak sih kayak mau membagikan ke beberapa? Tadinya mau, cuman aku baru tahu ternyata di sini yang jagal ya. Dia buru-buru, jadi biasa tuh kalau tahun-tahun sebelumnya habis sholat bisa tidur dulu kan sebentar gitu loh kan, habis tidur bangun jam 10-an baru dipotong. Bahkan yang tahun lalu tuh ada yang jam 12, ada yang sore gitu di daerah Eyang aku. Cuman yang ini langsung dipotong, jadi kayak ya cuman nggak apa-apa, yang penting kan niatnya bagi-bagi. Ini juga sebenarnya kalau masih ada ingin bagi-bagi juga sih. Kayak ngerasa gimana berbagi sama orang-orang yang kurang beruntung.
menurut aku kayak kebahagiaan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang bahagia kalau bisa beli sesuatu, ada yang bahagia ketika bisa memberi sesuatu, dan kalau bagi aku sih kebahagiaan yang tak ternilai itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan reaksi dari mereka yang benar-benar tulus dan mendoakan secara ikhlas itu adalah satu hal yang tidak berharga gitu. Jadi ya sebisa mungkin itu yang udah aku lihat dari mama papa dari kecil, jadi yang ingin aku lakukan sekarang ketika ada rezeki ya seperti itu. Ya, artinya memang sekarang Jeremy pengen nggak langsung untuk membagikan atau seperti apa ya? Tadi sih pengen melihat proses di sembelihnya, cuman karena udah dipotong ya udah paling nggak tahu masih ada nggak sih Kak Veve? Masih ada sih. Masih ya udah paling ntar kita bagi-bagi. Bagi-bagi ke teman-teman wartawan aja. Mama nggak nginep hari ini. Yang merayakan sama mama tahun ini. Merayakan, jadi nanti habis ini selesai bagi-bagi, rencana emang bakal ketemu mama, terus ketemu papa, terus ya udah nikmati hari libur lah, kan dari kemarin nggak ada libur ya, baru hari ini libur. Liburan sendiri biasanya dia ada dinner atau makan-makan bareng atau gimana sih? Makanan khas ada gitu. Atau siapa nyate bareng? Oh, iya. Karena kan lebaran kan. Bakar-bakar. Niatnya dari semalam ingin barbekyuan niatnya, cuman kayaknya hari ini kan semua nggak berjalan sesuai rencana ya. Pingin ngeliat kurban tapi enggak gitu, jadi ya kita lihat nanti. Yang pasti sih harus ada ngabisin waktu sama keluarga sama teman-teman juga gitu. Ini juga dia aku masih tidur, paling nunggu dia bangun baru nanti ke mama, baru ke papa, baru keliling lah. Tapi sedikit agak kecewa nggak ngelihat langsung pemotongannya gitu. Seperti apa sih? Jujur kecewa ada sedikit, cuman kan yang penting esensinya bukan melihat hewan kurban kita dipotong kan, esensinya adalah berbagi gitu. Jadi ya paling enggak intinya masih bisa dilakuin lah. Harapan dan doanya sendiri di tahun ini seperti apa? Harapan dan doanya semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi lah. Tahun depan rencana kurban lagi? Insya Allah pasti lah, kalau ada rezeki dikasih kesempatan pasti kurban lagi. Ini Ferel, maaf soal pergi haji sudah berusaha nabung nggak sih dari sekarang? Umroh. Untuk haji, khusus haji. Untuk haji kepingin banget sebenarnya, cuman nggak tahu di kayaknya ya nggak, bukan maksudnya belum gimana, belum melihat ada momen yang pas gitu. Mau coba umroh dulu, haji kecil dulu, lihat nanti gimana, karena takutnya kan gimana kalau udah haji tuh iya ekspektasinya apa, jadi ya untuk saat ini belum, tapi kepingin banget lah. Kalau soal haji mama sendiri gimana? Mama papa kebetulan udah kan mereka ya. Nggak pengen bareng lagi, nggak bareng mama gitu atau Kepingin papa? lah, pasti ya. Itu berarti harus inilah mempersiapkan tabungan. Untuk mempersiapkan kalau misalkan haji kan nggak mungkin berangkatnya tahun depan ya, karena kan 10 tahun ke depan. Kira-kira Farah udah kepikiran belum sih? Nabung atau mendaftarkan diri dulu? Yang pasti sih kalau nabung udah nabung. Nah kalau masalah mendaftarkan diri segala macem, kalau dari mama papa dulu ya ada aja gitu, kayak misalnya kalau niatnya udah bulat kayak mama papa waktu itu juga harusnya berapa tahun, tapi tiba-tiba dapat slot di tahun ini atau di tahun depan. Nah siapa tahu aku ada rezeki kayak gitu kan, jadi mengharapkan kayak gitu sih. Tapi kebayang nggak sih Ferel kalau misalnya pergi haji dapat gelar Haji Ferel gitu? Gimana? Iya, masalahnya itu udah siap atau belum tahu gitu loh kan, harus banyak yang dibenah dan diperbaiki dalam diri sendiri dulu ya. Ferel sendiri memperdalam agama untuk mempersiapkan diri berhaji seperti apa? Iya, yang pasti kalau aku sih selalu diajarin sama mama papa ya, kalau agama itu kan bukan soal kesempurnaan, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jadi belum tentu, kayak aku pun pribadi sampai detik ini jujur belum sholat 5 waktu gitu, cuman kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya mungkin frekuensinya lebih sering gitu. Yang mungkin dulu cuman ada zaman sekolah kan cuman tiap minggu gitu, misalnya kan anak-anak bandel lah, cuman Jumat doang sholat, terus mulai tiap hari, terus ntar mulai sehari 2 kali 3 kali gitu. Jadi yang penting lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri sama agama lah.